Dicuekin majikan gara-gara finish kontrak gak mau nambah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Aku mau ngangetin bakso ya, sekalian cerita-cerita kenapa aku dicuekin. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu majikan atau anaknya kakek datang ke rumah. Kan kemarin beberapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu agenku udah ngomong baik-baik ke majikan karena kalau aku udah mau finish dan aku nggak mau nambah kontrak. Kenapa sih alasanku nggak mau nambah kontrak di sini? Padahal kerjanya nyaman. Bisa main HP, bisa ngevlog, bisa keluar bebas. Sebenarnya aku udah pernah cerita sama kalian ya, apa sih yang bikin aku nggak nyaman kerja di sini? Ya karena ya aku tuh jarang istirahat, kayak tidur siang, tidurnya selalu malam, dan pokoknya kayak intinya yang orang-orang yang tinggal di rumah ini kurang baik lah ya. Jadi kemarin itu anaknya kakek yang gaji aku atau bosku itu datang ke rumah. Dia itu datang ke rumah jenguk kakek yang biasanya sama aku itu ngobrol apa gimana, ada ini segala macem, berubah jadi bener-bener cuek banget, sama sekali gak ada kata-kata yang dia omongin ke aku atau bercanda apa gimana. Karena dia udah tahu kemarin itu aku sengaja memang gak mau ngomong langsung ke majikan kalau aku itu gak mau nambah kontrak. Dan ini tuh aku udah omongin dari 1 tahun sebelum finish kalau aku itu memang udah gak mau nambah kontrak di sini. Ya, alasannya karena istrinya kakek itu bener-bener cerewet dan banyak banget aturan-aturan yang gak masuk di akal gitu loh guys. Jadi aku tuh udah gak mau lah intinya. Dan aku pun di sini tuh bukannya enak-enakan ya guys. Cuman emang tugasku tuh cuman jaga kakek. Dan kalian tahu sendiri kan, yang lihat videoku dari dulu pasti tahu kalau aku job awal itu adalah kerja di rumah sakit guys. Jadi kerjaanku tuh pertamanya tuh jobnya rumah sakit selama 2 tahun. Jadi karena kakek udah habis kontrak di rumah sakit, kita tuh pulang. Nah pas banget 1 tahun lagi tuh aku tuh finish hari itu tuh. Aku memang udah menjelaskan dari awal kalau aku tuh gak mau nambah. Cuman memang anak-anaknya juga gak pernah ya intinya ngomong sama aku, nambah dong apa gimana. Gak pernah ada basa-basi seperti itu. Cuman istrinya kakek yang ngomong, kamu tambah dong ini segala macem. Dan aku juga pernah diiming-imingin ditambah duit gaji 2.000, tetap aku memilih untuk pindah guys. Kenapa? Ini udah keputusanku untuk pindah. Dan aku gak mau intinya aku gak mau membebani pikiranku selama aku kerja di sini. Makanya aku tuh pengen pindah dan cari suasana baru. Udah itu aja. Ya gak apa-apa lah ya. Kalau misalkan mereka nyuekin aku dan sekarang kayak intinya gak pernah nanya apa gimana, it's okay, gak apa-apa, gak masalah. Aku juga intinya kalau aku udah selesai ya udah selesai gitu kan. Dan salahnya memang di aku sih. Kenapa aku gak ngomong langsung ke majikan, aku nyuruh agent untuk ngomong. Aku tuh gak mau basa-basi dan gak mau panjang-panjang omongan guys. Maka dari itu aku itu gak ngomong langsung sama majikan. Ya memang sih ini waktuku tinggal 3 bulan lagi di sini. Sebentar lagi aku get out dari sini dan pindah majikan baru. Ya gimana ya, aku mau diiming-imingin atau diapain, ditambah gaji atau mau ditambah libur, terserah, aku gak mau guys. Tetap aja aku tuh memilih pindah karena aku udah keputusannya bulat seperti itu. Ya kalian tahu sendiri ya, aku itu bukannya enak sebenarnya kerja di sini guys. Cuman banyak aturan-aturan yang gak masuk di akal dan sering banget menyalahkan sesuatu masalah yang sepele. Aku tuh gak suka. Ya memang bukan bosku yang kayak gitu, tapi istrinya kakek sendiri ya guys, aku gak suka.
Jadi intinya aku pengen kerja tuh nyaman. Kita udah kasih jasa ke mereka, ya mereka harusnya tahu diri lah, intinya kayak gitu. Kita juga udah bisa tahu diri. Aku ini orangnya apa-apa itu nggak apa-apa majikan ya guys. Aku tuh selalu apa-apa tuh mandiri. Dan semua aku lakukan sendiri tanpa nyuruh majikan. Ada permasalahan apapun di rumah sakit tentang mengambil obat apapun, aku tuh selalu sendiri tanpa melibatkan majikan. Tentang masalah obat kakek, entah kakek mau ini mau itu di rumah sakit, ya aku sendiri guys. Jadi ya intinya nggak banyak melibatkan majikan lah ya. Dari dulu seperti itu. Apa yang aku bisa kerjakan sendiri tentang masalah kakek, berobatin kakek, terapi atau apa gitu segala macam dari dulu. Kakek atau ronsen ada apa gitu, entah kakek cukur rambut apa-apa, itu ya aku sendiri guys. Jadi nggak pernah melibatkan majikan dari dulu guys. Ya kenapa aku bilang kayak gini ya, karena majikanku dari dulu nggak pernah pengen tahu urusan kakek apa aja yang harus diurus. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya kita kerja, kita memang juga harus cari pengalaman ya guys. Biar kita tuh tahu. Ininya sih kayak gitu guys. Nggak apa-apa sih ya, mereka mau nyuekin aku apa gimana. Keputusanku sudah bulat seperti ini, ya gimana lagi. Mau ditambah ini segala macam, ya aku tetap nggak mau guys. Ya mereka udah membicarakan sih hari itu. Ayo ku tambah lagi 2.000 ya. 2.000 ku tambah 2.000 gajimu. Nanti liburnya kamu mau ngambil terserah juga gak apa-apa. Tapi aku gak mau guys. Tetap aku memilih untuk pindah majikan. Intinya kayak gitu. Ya namanya kerja di Taiwan gak ada yang sempurna guys. Ya ada plus minusnya lah ya. Tapi kita harus tetap semangat demi birunya ente. Gimana lagi dapat gaji segini banyaknya kalau nggak di Taiwan kan gitu. Nah ini aku udah selesai ya guys. Ngeluarkan ini, aku ngapakan ngeluarkan baksonya. Maaf ya kalau kalian ngelihat aku kok nggak direbus sih guys. Jangan tanya kayak gitu guys. Karena nggak ada kompor. Makanya aku tuh kalau apa tuh pakai microwave ya guys, ya karena gak ada kompor guys, gimana lagi. Tapi ini tuh harus butuh waktu yang lama biar anget ya. Ini tuh apa namanya, kecapnya beku, susah keluarnya. Ya intinya kayak gitu ya guys. Kalau kalian di Taiwan, intinya kalian itu kurang apa namanya nyaman di kerjaan itu, ya udah nggak usah kalian paksakan gitu loh guys ya. Intinya kerja itu cari nyaman aja lah, intinya gitu. Sabar sih bisa sabar, tapi kalau sabar-sabar berkepanjangan merekanya keterlaluan, ya kita nggak boleh dong. Kita harus melawan ya enggak guys. Oke sekian dulu ya guys ya. Aku mau lanjut makan ini. Karena aku nambahin mie ini takutnya kurang, soalnya aku nggak makan nasi. Kalian lihat ya baksoku, menggoda sekali. Udah lama banget nggak makan bakso. Oke guys, terima kasih ya yang udah ngeliat video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.